Podteknaker, selamat datang kembali di Spill the PMB Polteknaker 2023. Bareng aku Putri dan narasumber kita, mahasiswa dari program Literasi Industri. Jadi pada episode kali ini kita mau ngebahas secara tuntas apa saja yang ada di Prodi Relasi Industri di Politeknik Ketenagakerjaan. Nah, buat sobat Polteknaker nih yang belum nonton 2 episode sebelumnya, yaitu program Prodi MSDM dan juga Prodi K3, wajib nonton dulu nih supaya Sobat Polteknaker bisa tahu lebih dalam tentang 3 prodi yang ada di Polteknaker. Nah, sebelum itu aku mau kenalan dulu nih. Nama aku Putri dari mahasiswa program Relasi Industri angkatan 2021, dan di sebelah saya ada mahasiswa program Relasi Industri. Boleh diperkenalkan dulu nih Kak, kakak dari namanya siapa dan juga angkatan berapa? Baik Putri, terima kasih untuk kesempatannya Put. Nah mungkin sebelum kita mulai saya izin perkenalan dulu ya teman-teman. Nama saya Muhammad Fadel Almalik, biasa dipanggil Fadel. Asal saya dari Relasi Industri angkatan 2020. Saya sekarang berada di semester 6 Put. Oke, halo Kak Halo Putri. Fadel. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Oke. Nah, menurut kakak nih, prodi relasi industri versi kakak itu seperti apa? Baik Putri, menurut saya sendiri ya, mungkin saya jelaskan agak lebih umum agar teman-teman bisa paham apa itu relasi industri. Nah, relasi industri di dalam dunia kerja biasa disebut dengan hubungan industrial ataupun hubungan perburuhan. Nah, hubungan industrial ini sendiri membahas apa aja teman-teman? Nah, mungkin saya kasih contoh kasus aja ya teman-teman. Teman-teman jika bekerja biasanya kan ada status kerja nih, apakah kalian itu menjadi pekerja tetap ataupun pekerja kontrak. Baik Putri, pertanyaannya cukup menarik ya Put, dan dari pandangan saya mungkin saya akan menjelaskan prodi relasi industri itu sendiri secara umum. Nah, relasi industri itu sendiri di dalam dunia kerja biasa disebut dengan hubungan industrial ataupun hubungan perburuhan. Nah, di antara hubungan industrial perburuhan itu sendiri mencangkup mengenai pengusaha, pekerja, dan juga pemerintah. Nah, mereka membahas apa aja nih Put? Mungkin saya kasih contoh kasus yang simpel dulu ya teman-teman. Contohnya itu seperti upah minimum teman-teman. Nah, teman-teman sendiri pada tahu kan bahwasanya upah minimum itu ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Ketenagakerjaan, dan ada hal menarik nih di dalam hubungan industrial teman-teman, bahwasanya untuk upah minimum teman-teman itu hanya berlaku untuk pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, dan juga kalau lebih dari 1 tahun kalian itu mendapatkan upah di atas upah minimum teman-teman. Dan juga relasi industri ini membahas mengenai hak-hak para pekerja yang lainnya pun. Berdasarkan apa? Berdasarkan status perjanjian kerja. Jika kalian itu pekerja kontrak dan di PHK, hak kalian itu apa saja. Dan jika kalian itu pekerja tetap dan di PHK, kalian itu mendapatkan apa saja Put. Seperti yang sedang panas dibicarakan sekarang ini mengenai pesangon di Perpu nomor 2 tahun 2022 kan. Nah, itu kita bahas tuntas nih Put di relasi industri. Wow, keren banget ya Kak. Betul Jadi sekali. program relasi industri itu juga nih buat sobat Polteknaker, itu adalah ada 3 elemen ya Kak, yaitu pekerja, pengusaha, dan juga Untuk pemerintah pemerintah. ya, di Betul mana sekali. mereka itu ingin mencapai keharmonisan, adil, dan apalagi satu lagi Apa aku tuh? lupa tuh, harmonis, dinamis, Dinamis. dan juga Betul sekali. berkeadilan. Oke, nah Kak, kenapa sih Kak kakak memilih prodi relasi industri dibandingkan dengan 2 prodi lainnya yang ada di Polteknaker? Baik Putri, mungkin teman-teman juga pada bingung nih kan kenapa saya milih prodi relasi industri. Nah pertama-tama dulu saya juga sama seperti teman-teman nggak tahu apa itu prodi relasi industri. Saya malah nangkapnya dulu relasi industri ini adalah teknik industri Put. Dan setelah saya belajar lebih dalam ternyata bukan teknik industri. Dan tetapi setelah saya belajar lebih dalam mengenai apa itu hubungan industrial, saya memiliki tujuan nih Put. Untuk apa saya berada di prodi relasi industri ini sendiri. Dan ketika lulus nanti, saya ingin membantu para pekerja dan juga pengusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di dalam hubungan kerja Put. Contohnya seperti apa? Dengan menjamin hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Put. Oke, itu Wow, keren seperti itu. banget ya, mulia banget ya Betul sekali. tujuannya masuk prodi RI ya Kak. Oke nih, Kakak kan tadi memperkenalkan dirinya udah semester 6 nih Kak, berarti udah sekitar 3 tahun ya Kak ya di Betul sekali. Politeknik Ketenagakerjaan ini. Boleh nggak Kak di-spill tipis-tipis lah nih, apa aja sih Kak yang diajarin di prodi RI ini? Baik Put, spill tipis-tipis berarti kita kembali lagi bahas yang umum aja ya Put. Hmm?
Nah, di prodi relasi industri ini sebenarnya banyak banget teman-teman mengenai dunia ketenaga kerjaan yang kita bahas. Tetapi kalau kita mau bicara secara umum, mungkin kita mempelajari mengenai hubungan kerja, perjanjian kerja, seperti yang saya bilang tadi, perjanjian kerja itu didasarkan pada PKWT ataupun perjanjian kerja kontrak, ataupun PKWTT ataupun perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu atau bisa biasa disebut dengan pekerja tetap pun. Nah, di relasi industri ini sendiri juga diajarkan mengenai bagaimana sih besaran dari jaminan sosial ketenaga kerjaan yang didapatkan oleh para pekerja. Untuk usaha sektor besar itu wajib memasukkan para pekerjanya ke jaminan sosial apa aja, dan bahkan dari usaha mikro ataupun usaha kecil pun wajib memasukkan para pekerjanya itu ke jaminan sosial ketenaga kerjaan apa aja pun. Dan contoh lainnya yang mungkin bisa saya spill sih, contohnya mengenai tentang pembentukan serikat pekerja pun. Nah kan banyak nih para pekerja nih takut untuk membentuk serikat pekerja pun dari intervensi pengusaha. Nah di sini kita bisa bahas tuntas teman-teman. Bagaimana sih cara membentuk serikat pekerja, apa aja sih ketentuan dan persyaratannya, dan apa aja sih fungsi-fungsi dari serikat pekerja sendiri pun, seperti itu. Oke, keren banget ya. Jadi di Prodi R ini juga nih guys, for information, kita tuh belajar tentang bagaimana hukum ketenaga kerjaan ya. Jadi kita tuh tidak hanya belajar tentang apa namanya basicnya aja gitu ya, tetapi kita juga belajar tentang hukum. Jadi kita bisa bersaing dengan MSDM, kita Betul sekali. bersaing dengan manajemen, Betul. bersaing dengan juga anak-anak hukum, Betul benar ya. sekali. Oke nih, selanjutnya nih Kak. Kan Prodi RI ini adalah prodi pertama dan satu-satunya di Indonesia ya Kak, Betul dan ada sekali. ada cuman ada di Politeknik Ketenagakerjaan, benar gak sih Kak? Betul Nah, sekali. menurut Kakak keunggulan Prodi RI ini apa sih Kak? Baik, untuk keunggulan prodi RI sendiri mungkin secara umum lagi ya Put, bahwasanya prodi relasi industri itu multidisiplin Put. Kenapa bisa saya bilang multidisiplin? Karena kita di relasi industri ini teman-teman mempelajari mengenai disiplin ilmu pada ranah hukum, ranah manajemen, dan ranah komunikasi teman-teman. Karena kalau kalian tidak memiliki dari ketiga bidang tersebut, kalian tidak bisa nih menjadi praktisi hubungan industrial yang handal nih Put. Dan juga kelebihan lain dari prodi relasi industri ini Put, dari kurikulumnya itu pun link and match sama kebutuhan pasar kerja sekarang pun, karena kita itu berdasarkan SKKNI pun. Nah selain SKKNI sendiri, lulusan dari Politeknik Ketenagakerjaan akan mendapatkan sertifikasi BNSP nih pun. Nah Wow. bukannya keren sekali tuh pun kita dapat sertifikasi BNSP yang gratis dan berguna untuk kita pada dunia kerja di masa yang akan datang. Wow, keren banget Betul ya sekali. Kak. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Sobat Polteknaker yang udah nge-DM IG-nya Polteknaker untuk nanya-nanya seputar relasi industri, dan aku ngerangkum beberapa banyak pertanyaan nih Kak. Yang pertama ini, Kakak kan tadi udah mempelajari ya tentang mata kuliah di Prodi RI nih. Nah, kira-kira bagaimana sih Kak penerapannya di dunia kerja? Baik Putri, mungkin saya sedikit berbagi mengenai pengalaman saya teman-teman magang pada Januari kemarin. Mm-mm. Nah pada saya magang pada Januari kemarin itu kebanyakan yang paling terimplementasi pelajarannya itu mengenai PHK atau pemutusan hubungan Hmm. kerja pun. Di mana banyak nih dari para pekerja itu tidak menerima pemutusan hubungan kerja tersebut. Nah itu tugasnya dari kita di sini pun memberitahu yang benar itu seperti apa alasan-alasan PHK, treatment dari alasan tersebut bagaimana, dan juga apa aja nih hak-hak yang didapat oleh pekerja tersebut. Karena kita tahu nih Put bahwasanya kalau pekerja kontrak dan pekerja tetap itu kan beda hak yang Mm-mm. didapat jika di PHK. Dan teman-teman kalau ingin tahu nih, pesangon itu cuma didapatkan oleh pekerja tetap, dan untuk pekerja kontrak teman-teman yang berstatus seperti itu cuma mendapatkan kompensasi teman-teman seperti itu. Oke. Nah, setelah Kakak tadi nih udah apa namanya penerapan di dunia kerja nih, kira-kira bentuk praktek dan fasilitas yang digunakan di Prodi R itu seperti apa sih Kak? Oke Putri, mungkin dari fasilitas dulu ya Put. Mm-mm. Fasilitas sendiri yang diberikan oleh relasi industri ke para mahasiswanya itu ada ruang sidang Put. Nah ruang sidang itu sendiri biasa kami gunakan untuk melakukan praktik hubungan industrial. Contohnya seperti apa? Nah kami melakukan simulasi Put, simulasi melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja Mm-mm. kepada para pekerja Put. Kita bertukar peran, terkadang kita menjadi pekerja dan juga kita menjadi pengusaha. Nah di sana dilatih Put mengenai tentang keilmuan hukum tenaga kerjaan kita dan ilmu komunikasi kita bagaimanapun. Dan juga selain itu kita juga melakukan praktik-praktik lain, contohnya seperti perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha, mediasi, dan bahkan di teman-teman di prodi relasi industri ini sendiri mempelajari simulasi bagaimana persidangan pengadilan hubungan industrial pun. Oke, keren banget ya Betul sekali. ternyata. Jadi
dalam praktek tersebut kita tidak hanya sebagai pemerintah, tidak hanya sebagai pengusaha dan juga pekerja ya. Jadi kita Betul sekali. benar-benar merasakan ketiga elemen tersebut ya Kak. Betul sekali. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ini sebenarnya masih banyak ditanya orang kan karena juga prodi nomor satu, bukan prodi nomor satu, prodi Pertama. pertama ya Ya, yang ada di betul. Indonesia. Proyeksi lulusan prodi R itu seperti apa sih Kak? Baik Putri, kalau dari pengalaman saya sendiri ya, prodi relasi industri itu cangkupannya itu sangat luas Put keilmuannya, dan karena ilmuwan kita itu sangat luas dan juga pelajaran yang kita pelajari itu kebanyakan mengenai dunia ketenaga kerjaan yang sekarang ini sedang hangat dibicarakan orang-orang. Jadi peluang yang bisa kita dapatkan untuk masuk ke dunia kerja itu ataupun diserap di pasar kerja itu sangat besar Put. Karena kenapa? Karena apa aja yang telah kita pelajari di dalam hubungan industrial ini sangat berguna. Nah, contohnya seperti apa Put? Perusahaan itu kan sangat takut kan jika terjadi perselisihan hubungan industrial Put. Nah, seperti contohnya itu kan yang lagi hangat-hangat sekarang itu pada aksi demo nih, aksi demo Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, kita sebagai pengusaha wajib nih Put belajar mengenai apa aja sih yang jadi permasalahan di Perpu nomor 2 tersebut. Nah, jadi kalau kita udah mengetahui apa aja solusi dan juga permasalahannya, kita dapat mengantisipasi perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan juga pekerja Put, seperti itu. Dan kalau dibicarakan mengenai profil lulusan bisa masuk ke dunia kerja apa, kita biasanya berkarir itu di departemen SDM Put, atau sumber daya manusia ataupun biasa disebut dengan HRD, Human Resource Department Put. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan nih kalau kita berada di perusahaan besar, biasanya mereka itu menyiapkan tersendiri Departemen Industrial Relation agar kerjaan mereka itu lebih efektif dan efisien Put, seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa proyeksi lulusan R itu sangat luas ya. Betul sekali. Dan buat sobat Politeknaker nih kita juga tadi lagi-lagi kita bisa bersaing dengan mahasiswa hukum, kita bisa bersaing dengan mahasiswa manajemen, bisa bersaing dengan bahkan dengan prodi MSDM sendiri ya Kak ya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak, ada syarat nggak Kak untuk bergabung dalam prodi relasi industri ini? Oke, Put. Mungkin saya berkaca dulu ya teman-teman dari penerimaan mahasiswa tahun 2022 sebelumnya. Nah, untuk persyaratan umum sendiri itu ya so pasti teman-teman harus adalah warga negara Indonesia, dan jika teman-teman itu buta warna tidak masalah karena prodi relasi industri tetap welcome. Dan kedua itu dan ketiga, kalau teman-teman itu berasal dari IPA, IPS, SMK ataupun dari MAN, teman-teman masih bisa bergabung dengan prodi relasi industri Put. Dan yang menarik di sini, teman-teman tidak dibatasi usia untuk bergabung bersama kita di sini. Dan untuk secara umum mengenai tes mungkin ya Put, saya berkaca dari tahun 2022 kemarin tesnya itu ya seperti administrasi, tes online, tes wawancara, tes fokus discussion dan juga tes kesehatan dan lain-lain Put. Seperti itu. Oke, jadi ini kabar gembira banget ya untuk sobat Polteknaker, dari semua jurusan IPA, IPS, bahasa bahkan SMK pun boleh ikut bergabung Betul. mendaftar di prodi relasi industri itu ya Kak ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya dalam episode kali ini adalah mengenal tentang relasi industri itu, relasi industri lagi-lagi tadi ada 3 elemen ya Kak, dengan tujuan yaitu untuk harmonis, dinamis dan juga berkeadilan. Dan di mata kuliahnya itu juga banyak tentang bagaimana membuat perjanjian kerja bersama, bagaimana membuat peraturan perusahaan, jaminan sosial dan pokoknya yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan ya Kak. Nah, dan juga lulusannya juga ya Kak, proyeksinya itu sangat luas banget Betul sekali. ya, dan juga dibekali dengan sertifikat yang BNSP dengan secara gratis ya Kak Betul ya. sekali teman-teman. Nah, gimana nih Sobat Polteknaker, apakah sudah menjawab nih semua pertanyaan Sobat Polteknaker mengenai prodi relasi industri? Ya pastinya mudah dipahami ya, karena Betul ya sekali. dengan bahasa mahasiswa ya Kak. Jadi sekarang nggak perlu bingung lagi nih, segera persiapkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan tahun 2022. Catat waktu pendaftarannya dan ayo daftarkan dirimu sekarang sebelum pendaftarannya ditutup. Nah, karena kita udah di penghujung episode nih Kak ya, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Kakak sudah bersedia menjadi narasumber untuk membagi ilmunya tentang prodi relasi industri, dan juga semoga video ini bisa bermanfaat dan juga dapat membantu Sobat Polteknaker nih dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran di Polteknaker. Nah, aku juga mau tutup episode ini dengan satu quotes, yaitu keinginan untuk menang itu penting, tetapi kemauan untuk persiapan itu sangat penting. Mantap. Jadi jangan bosan untuk ikuti terus podcast Spill the PMB Polteknaker. Informasinya mulai dari perkuliahan dan pastinya informasi seputar PNB. Dan don't forget to follow Instagram Polteknaker @polteknaker. Sampai
Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Polteknaker, maju, unggul, siap kerja.